Berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau Perumpamaan Tuhan Yesus. Bagaimana buku ini akan mengajak kita akan menemukan suatu kegembiraan surga yang dimulai di dalam keluarga ketika para orang tua beriman menuntun langkah anggota keluarga dalam keteraturan dan berdisiplin baik. Sehingga keluarga itu bukan hanya takut akan Tuhan, tetapi menghormati dan memuliakan Dia oleh pengaruh mereka terhadap keluarga lain. Dan mereka akan menikmati keharmonisan surga serta upah yang mulia dan abadi. Inilah ajakan bagi masing-masing kita, khususnya kepada keluarga Kristen saat ini. Kita dapat membina akan kerukunan di dalam keluarga kita, sehingga kita dapat memancarkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa damai itu. Pada saat ini, saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-10, judulnya Pukat. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, jadi ini menggambarkan akan kerajaan surga. Ya, diseumpamakan oleh pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ya, begitu pula ya pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat itu ke dalam dapur api. Ya, jadi inilah kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi masing-masing kita, sehingga pada waktu saatnya itu sudah tiba, ya kita akan masuk ke dalam pukat itu, dan kita akan dipilih apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Apakah pada saat kita di dunia ini kita sudah melakukan hal-hal kebenaran itu, ataukah kita hanya mementingkan diri kita sendiri, hanya menikmati akan hal-hal yang Tuhan sudah berikan untuk kita, dan kita tidak mau membagikan itu kepada orang lain. Ya, disitulah maka kita didapatkan tidak setia, kita didapatkan sangat ringan, oleh karena kita tidak melakukan kebenaran Tuhan, oleh karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Kita hanya melakukan apa yang kita kehendaki. Ya, kita tidak peduli dengan sesama kita. Ya, karena kita tahu bersama pada saat Yesus berada di dunia ini, bagaimana Dia sangat peduli terhadap orang-orang. Walaupun orang itu membenci Dia sekalipun, tetap Dia masih memberikan kasih-Nya kepada orang itu. Ya, biarlah pada saat malaikat-malaikat itu datang untuk memisahkan orang jahat dan orang benar, biarlah kita berada di kebenaran itu. Inilah waktunya untuk kita dapat memperbaiki kehidupan kita, sehingga kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal di akhir nanti. Melabuhkan pukat adalah mengkhotbahkan Injil. Ini mengumpulkan orang-orang yang baik dan orang yang jahat menjadi umat Tuhan. Bila tugas Injil itu sudah selesai, penghukuman akan melaksanakan pekerjaan untuk pemisahan. Kristus melihat bagaimana kehadiran saudara-saudara yang palsu dalam umat percaya akan menyebabkan jalan kebenaran itu dikatakan jahat.
Dunia akan mencaci Injil sebab kehidupan yang tidak tetap dari para penganut yang palsu. Bahkan orang Kristen akan tersandung manakala mereka melihat banyak orang yang membawa nama Kristus tidak dikendalikan oleh rohnya. Sebab orang-orang berdosa ini berada dalam Tuhan, berada dalam umat Tuhan. Orang berada dalam bahaya mengira bahwa Tuhan memaafkan dosa-dosanya. Oleh sebab itu, Kristus mengangkat tirai masa depan dan memohon kepada semua orang untuk melihat bahwa tabiatlah, bukan kedudukan yang menentukan nasib seseorang. Ya, jadi bagaimana tabiat itu sangat penting. Yesus sudah turun ke dunia ini menjadi teladan kita. Dia sudah mencontohkan begitu mulianya tabiat di dalam kehidupannya. Ya, tentunya Yesus sudah mempunyai tempat yang nyaman di surga. Tetapi oleh karena kasihnya yang begitu besar untuk setiap umat manusia, sehingga dia rela untuk datang ke dunia ini. Sehingga dia mau untuk mempunyai kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Dia mau untuk menderita. Dia mau untuk melakukan hal-hal yang sangat kotor. Hanya untuk memberikan contoh kepada kita. Sehingga kita boleh mengikuti akan teladannya. Sehingga kita dapat mempunyai teladan yang sempurna itu, yaitu Yesus. Hanya memandang kepada Kristus, disitulah kita merasa bahwa diri kita tidak layak. Dia melakukan segala sesuatunya, dia mengerjakan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Ya, walaupun apa yang dia terima, dia tidak sebanding dengan apa yang dia berikan kepada kita umat manusia. Inilah bagaimana Kristus mempunyai pengorbanan yang sangat tinggi untuk kita. Ya, biarlah kita juga mau untuk berkorban bagi orang lain. Mungkin dengan waktu kita, tenaga kita, dan lain sebagainya. Biarlah kita dapat melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Baik perumpamaan mengenai lalang maupun mengenai pukat dengan jelas mengajarkan bahwa tidak ada waktu bila mana semua orang jahat akan beralih kepada Tuhan. Ya, tabiatlah, bukan kedudukan yang menentukan nasib seseorang. Ya, jadi tidak ada kedudukan. Mungkin kita sebagai seorang pemimpin di suatu perusahaan atau dimanapun itu. Tetapi bila mana pemimpin itu tidak mengandalkan akan Tuhan, maka dia tidak dapat menuntun akan anak-anak bawahannya atau anak buahnya untuk dapat melakukan suatu pekerjaan. Ya, diperlukan kerjasama antara pemimpin dan bawahan itu. Ya, walaupun pada saat ini kita dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, biarlah kita dapat kembali merangkul akan bawahan kita. Ya, karena Tuhan menciptakan kita sama. Ya, Tuhan tidak pernah memandang kita apakah kita orang rendah, apakah kita orang berwibawa, apakah kita seorang pemimpin, tapi Dia melakukan kita sama karena Dia adalah Tuhan yang maha adil. Biarlah kita juga mau. Ya, walaupun mungkin di dalam pekerjaan dunia mungkin ada batasan-batasan itu, tetapi setidaknya kita mau melatih itu di dalam kehidupan kita bahwa ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, bahwa kita sama-sama bisa bekerja sama. Ya, kalau tidak ada bawahan, bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan itu? Ya, kalau tidak ada pemimpin, bagaimana dia akan memberikan perintah atau memberikan pekerjaan supaya dapat dilakukan? Ya, masing-masing kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, sebagaimana Yesus memimpin akan ke-12 muridnya. Ya, Yesus memberikan suatu kepercayaan kepada mereka. Yesus memberikan suatu tanggung jawab kepada mereka. Tetapi Yesus tetap mengontrol mereka supaya mereka tidak keluar dari jalur yang Yesus sudah
sudah berikan atau Yesus sudah arahkan kepada mereka. Walaupun ada beberapa, karena mereka tidak mau membuka pintu hati mereka untuk mempunyai roh kerendahan hati itu untuk diajar setiap harinya. Kembali lagi dari masing-masing pribadi kita. Apakah kita mau dituntun? Apakah kita mau diajar setiap hari? Yesus turun ke dunia ini, dia tidak berharap untuk orang melayani dia. Tetapi bagaimana Yesus mau melayani? Ya dia terlebih dahulu melayani. Ya jangan kita hanya berpangku tangan dan kita mau dilayani, apapun yang kita inginkan orang lain itu harus berikan kepada kita. Itu adalah suatu hal yang membuat kesombongan di dalam diri kita, dan setan akan masuk dan mempengaruhi kita, dan itu akan menjadi tabiat buruk di dalam kehidupan kita. Gandum dan lalang akan bertumbuh bersama-sama sampai masa penuaian tiba. Ikan yang baik dan yang jahat sama-sama dijaring ke pantai untuk pemilihan terakhir. Sekali lagi, perumpamaan ini mengajarkan bahwa tidak akan ada masa percobaan sesudah penghukuman. Bila pekerjaan Injil telah selesai, segera diikuti dengan pemisahan di antara orang yang baik dan yang jahat, dan nasib dari setiap golongan ditetapkan untuk selama-lamanya. Ya, jadi jangan sampai pada saatnya tiba baru kita mau sadar, baru kita mau mencari Tuhan. Ya jangan sampai kita terlambat. Biarlah nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi memberikan kita amaran, memberikan kita teguran, supaya kita sadar bahwa inilah waktunya. Jangan sampai kita terlambat. Kalau sudah terlambat, tidak ada yang dapat kita sesali lagi. Ya, jadi betapa luar biasanya, betapa kita sangat bersyukur ya nasihat firman Tuhan ini selalu terus mengingatkan kita, memberikan kita semangat yang baru hari demi hari. Mengingatkan kita bahwa pencipta kita adalah pencipta yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya walaupun kita sebagai manusia kita sering melupakan dia, sering meninggalkan dia, tetapi dia selalu terus datang kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan yang terbaik, untuk mau sadar dan mau datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan akan setiap pergumulan hidup kita hanya kepadanya. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan seorang pun. Ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Menjelang masa percobaan rohnya membujuk manusia untuk menerima pemberian hidup. Hanya orang yang menolak permohonannya yang akan ditinggalkan binasa. Tuhan sudah mengatakan bahwa dosa harus dimusnahkan sebagai kejahatan yang merusak semesta alam. Orang yang merangkul dosa akan binasa dalam kemusnahannya. Ya, jadi Tuhan tidak mau salah satu dari kita binasa. Dia mau supaya kita semua ini selamat. Tetapi kembali lagi pilihan itu ada di diri kita masing-masing. Ya, inilah waktunya untuk kita berdoa dengan sungguh-sungguh meminta tuntunan Tuhan. Sehingga dia memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus melangkah hari demi hari. Biarlah apapun yang kita lakukan, kita meminta akan tuntunannya, kita terus mengandalkan Tuhan, sehingga langkah-langkah kehidupan kita tidak dapat menjadi ya suatu malapetaka dalam kehidupan kita, tetapi itu akan menjadi suatu kebahagiaan, sehingga bila mana kita merasakan kebahagiaan surga, orang lain juga akan merasakan itu di dalam kehidupan mereka. Dan surga pun dapat bersuka cita bila mana dia melihat umat-umatnya di dalam jalan kebenaran Tuhan, di dalam prinsip-prinsip kebenaran itu. Dan nasihat yang begitu indah pada saat ini, biarlah dapat kembali mengingatkan kita supaya kita boleh bertobat,
supaya kita boleh berbalik dari kehidupan kita yang tadinya salah. Kita boleh berbalik kepada Tuhan, meminta akan tuntunan Tuhan, sehingga kehidupan kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Ya, Tuhan sudah mengatakan bahwa dosa harus dimusnahkan sebagai kejahatan yang merusak semesta alam. Jadi kita berada di dunia ini hanya sementara. Bagaimana Tuhan menjanjikan kita suatu tempat yang sangat indah. Di sana tidak ada lagi rasa tangis, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kejahatan. Kita akan hidup dengan penuh kedamaian. Di sanalah kita akan merasakan bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan keadilan, Tuhan yang penuh dengan kuasa itu dapat kembali yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk melakukan yang terbaik, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, tetapi kita lakukan semuanya itu hanya untuk Tuhan. Ya, di sini diperlukan suatu perubahan yang sungguh-sungguh, suatu keteguhan hati untuk dapat melakukannya. Hanya kepada Kristus, hanya kepada Tuhan kita dapat menyerahkan itu semua, sehingga Dia akan menuntun kita ke jalan-jalan kebenarannya itu. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus memandang kepada Kristus, untuk mau merubah tabiat kita yang buruk, kita gantikan itu dengan tabiat Kristus, sehingga kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.